yang selanjutnya. Mari kita memuji kebesaran Tuhan, sebab kebesarannya gak bisa diukur pakai apapun. Ajaiblah Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan informasi kegiatan gereja selama sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Komsel hari Jumat 3 November bertempat di Salon Ibu Joyce. Dimulai pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu 5 November dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho, disertai dengan doa pengurapan anak di setiap minggu pertama. Dan juga diadakan sekolah minggu pada pukul 10. Mari bersatu dalam iman dan bersihkan diri kita dari dosa-dosa dan menjadi lahir baru dengan menerima baptisan. Bagi jemaat yang belum dan ingin dibaptis, saudara dapat menghubungi sekretariat pastoral.
Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang telah menabur persembahan dan perpuluhan sepanjang bulan Oktober 2023. Tuhan Yesus memberkati. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, kami boleh berada di tempat ini saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Tidak ada lain yang kami ingini selain kehadiran-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami mau lebih sungguh lagi melayani Engkau Tuhan.
kasih, Engkau baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kemana kami pergi, kemana kami melangkah, penyertaan Tuhan selalu indah bagi kami. Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami semua saat ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami siang ini. Dan kalau Engkau hadir, maka perkara besar akan Engkau nyatakan kepada kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang susah, kelepasan bagi yang terikat, agar nyata benar kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, ajaib, perkasa luar biasa, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Kami sambut kebenaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Dahsyat. Amin. Luar biasa. Tapi ada satu dua orang yang mukanya cemberut begitu. Ini saudara sekalian, haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Kasih tahu kepada kiri kananmu, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Kembali hadir di tempat ini untuk memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya percaya berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Mari buka Alkitab kita di dalam Roma 1, 16 dan 17. 16 dan 17 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. 16 dulu ya saudara-saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama Roma 1 ayat 16, 3, 4. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Ya, pertama-tama orang Yahudi. Iya, saudara-saudara sekalian. Nah, di sini Paulus mau berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, saudara. Ada apa sih dalam Injil? Sehingga Paulus berkata, aku punya keyakinan yang hebat, aku punya keyakinan yang besar, aku punya keyakinan yang kokoh. Nah, saudara sekalian, kalimat selanjutnya mengatakan karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Yang apa? Yang menyelamatkan orang percaya. Karena ada kekuatan Allah di situ, sehingga Ia menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Amin. Karena Dia punya kekuatan, ada powerful, ada dinamika yang sangat luar biasa di situ. Sehingga oleh kekuatan Injil itu, kekuatan Allah itu bisa menyelamatkan saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, ini yang luar biasa. Di sini kita tahu bahwa kenapa Paulus mempunyai keyakinan yang Injil, keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang luar biasa. Kekuatan Allah itu yang bisa merubah paradigma berpikir kita. Kekuatan Allah itu yang bisa merubah sifat kita, karakter kita. Dengan tanpa kekuatan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu ada kata menyelamatkan di situ. Ada kata menyelamatkan di situ. Kata menyelamatkan di sini diterjemahkan dalam bahasa asli Yunani adalah soterio. Apa itu soterio? Artinya termasuk dalamnya kesehatan, health. Saudara-saudara sekalian, health, healing, well-being, saudara-saudara sekalian. Kita harus punya kesehatan rohani yang mumpuni. Oleh karena apa? Oleh karena kepercayaan kita akan Injil tersebut. Kalau kita punya kekuatan yang besar dalam Injil tersebut, maka kesehatan rohani kita akan menjadi baik. Amin. Amin, saudara. Amin. Saudara bukan saja memperhatikan kesehatan jasmani, tapi kesehatan rohani kita ini juga penting. Kenapa? Karena saudara punya kekuatan yang luar biasa dalam Injil tersebut. Nah, kalau tidak, saudara akan mampet di sini.
Saudara tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang di sini. Oleh kenapa? Kesehatan rohani saudara terganggu. Kalau tidak mempercayai kekuatan Injil yang sesungguhnya itu, maka kesehatan rohani saudara akan terganggu. Jadi saudara berpikir, Pak, yang penting kan kesehatan jasmani, yang penting kan saya makan 3 kali sehari. Nah, kalau seandainya saudara punya berpikir demikian, maka ada problema di situ, ada problem yang besar dalam rohani saudara. Saya mau tanya nih, jujur, kalau seandainya saudara makan 1 hari berapa kali? 3 kali. Terus makan makanan rohani berapa kali 1 hari? Seminggu sekali kan? Kalau seminggu sekali begitu kira-kira sehat enggak? Sehat. Coba kalau saudara makan 1 minggu 1 kali, waduh bisa bahaya kan? Kalau saudara makan 1 minggu 1 hari. Kemarin orang tua saya, papa saya masuk rumah sakit. Sudah tahu nggak masalah apa? Dia nggak pernah mau makan. 1 minggu itu nggak mau makan. Ya kalau nggak mau makan kan, ya gizinya nggak masuk kemana-mana, saudara sekalian. Dan pada akhirnya juga harus masuk rumah sakit, bukan? Harus dibantu sama infus gizi, nutrisi, vitamin, makan. Dibantu di situ. Kenapa? Lemas. Kenapa nggak bisa makan? Tapi namanya orang tua. Dibilang, Pak, masuk rumah sakit kan? Siapa yang sakit? Iya. Orang tua kan begitu kan? Aduh, kita nih, papa saya umurnya ada 78 tahun, saudara sekalian. 78, 79 gitu. Itu anak-anak semua sudah datang. Pak, masuk rumah sakit yuk, ayo ke dokter. Ayo masuk rumah sakit. Papa bilang, kamu orang ini kacau bener. Orang tua sehat-sehat suruh masuk rumah sakit. Aduh, ini orang tua kayak apa ya kita saudara sekalian. Padahal kalau ngomong rohani terus. Dia mengatakan, Papa kan bisa berdoa. Papa kan bisa berdoa. Dengan berdoa juga sehat. Tuh ternyata lu sakit terus. Saudara sekalian, nah harus punya kesehatan. Kalau engkau mengatakan Injil itu kekuatan Allah yang bisa merubah kehidupan saudara, saudara juga harus tahu bahwa kesehatan rohani itu juga penting. Amin. Amin, saudara. Jangan saudara pikir bahwa makan baik loh saudara. Pagi saya sebelum pelayanan ke sini juga saya pelayanan di gereja situ, apa gereja Betani. Sebelum itu saya makan dulu, kalau enggak saya nggak kuat. Elan juga, saudara-saudara sekalian. Ke sini harus makan dulu. Kalau di sini enak banget saudara. Sebelum datang ke sini disuruh pilih makan apa. 1, 2, 3. 3 boleh enggak? Saudara-saudara, makanan jasmani itu penting, tapi makanan rohani ini juga penting, saudara-saudara. Makanya Paulus mengatakan ini, manusia batin yang ada dalam setiap kehidupan kita harus lebih penting daripada manusia jasmanimu. Dan manusia batinnya ini harus diperbaharui. Kapan, Pak? Dari hari ke hari. Setiap hari harus diperbaharui. Dengan cara gimana? Nutrisi rohanimu itu harus masuk setiap hari. Yes. Doamu, baca Alkitabmu, caramu memuji Tuhan, caramu kasih persembahan, dan lain-lain. Kan saya sudah khotbah di sini mengenai perpuluhan. Saudara-saudara sekalian, jangan takut miskin oleh karena kasih perpuluhan. Nanti miskin benar lu. Saudara-saudara sekalian, nah ini yang akan kita bahas hari ini. Kekuatan Allah dalam Injil itu sangat-sangat powerful. Amin. Kekuatan Injil dalam Allah itu sangat-sangat powerful. Kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil siapa? Tentunya dalam Injil Yesus Kristus. Mengapa demikian? Nah, kita akan belajar. Yang pertama, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Yang menyelamatkan kita bukan karena hasil pemahaman dan pengertian kita sendiri, tapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Bukan karena kita mengerti tentang Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara. Amin, saudara. Amin. Nah, ini yang kadang-kadang harus dipahami. Allah kita kan sangat dekat dengan kita nih. Kalau mereka kan agak jauh, mesti panggil-panggil pakai segala macam. Kita enggak, kita diam aja. Tuhan pasti dengar doa kita. Kita diam aja. Cuma macam-macam, cuma klik-klik yang sedikit-sedikit aja.
Waduh, itu sudah pasti mengerti Tuhan kita itu. Seperti seorang anak gitu ya. Kalau anak kita ada orang tua, kita ada tamu ya. Terus anak kita ngaco. Nah, lagi main-main di situ pada ada tamu. Itu orang cuma gini doang. Kamu nggak benar itu, pergi. Nah itu, Tuhan tuh kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh kira-kira. Anak-anak muda ya, masalah belum kawin, belum punya jodoh gitu ya. Cuma gini doang. Tuhan mengatakan, aku tahu kamu mau kawin kan? Kamu belum dapat jodoh, karena gitu kira-kira. Amin saudara. Nah kayak begitu. Aduh saudara, kan ada lagu dulu tuh, ada lagu lama sekali. Lagu apa ya? Coba nih. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, tak dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Terus apa katanya? Tetesan air mata. Gitu tuh, dia mengerti bahasa kalbu saudara. Dia mengerti tetesan air mata saudara. Saudara-saudara sekalian, aduh, ibu-ibu cuma nangis doang, Tuhan tahu. Cuma nangis doang, Tuhan bilang gini, ya, gua tahu. Kenapa? Lo banyak utang kan? Nanti akan kepulihkan keadaanmu. Amin saudara. Karena kekuatan yang luar biasa itu dalam Injil yang bisa menyelamatkan kita. Injil itu menyelamatkan kita. Masalah-masalah yang begini-begini, apalagi masalah itu. Tuhan hanya kasih tetesan darah terakhir untuk kita untuk diselamatkan kok. Cuma apalagi masalah makan dan minum. Pasti Tuhan lebih lagi memperhatikan kita. Amin. Amin saudara. Makanya tadi ibu-ibu tuh cuma nangis doang Pak. Ibu anak-anak muda cuma gitu doang. Aduh mau kawin loh. Pasti Tuhan kasih yang terbaik buat kamu. Amin saudara. Yang penting nutrisi itu masuk, makanan rohani itu luar biasa. Ada dalam hidupmu. Ini yang penting. Bagaimana kamu berdoa? Cara kamu memuji Tuhan, kamu belajar kebenaran firman Tuhan, ini yang harus masuk setiap hari. Jangan cuma taunya cuma rendang apa segala macam doang. Rendangnya bagus untuk nutrisi kita, tapi ada yang lebih penting lagi itu manusia batinnya ini. Doamu setiap pagi, firman Tuhan hari Minggu, orang mau ngajak kemanapun, tidak. 10 pagi ada pertemuanku dengan Big Boss. Yesus Kristus Tuhanku. Ini yang penting. Ini yang penting. Nah, kalau engkau sudah mengutamakan perkara-perkara Tuhan, masalah-masalah lain kan gampang banget. Kan Allah bilang cara dulu ke pekerjaan Tuhan dan kebenarannya kan. Maka semuanya kan ditambahkan semuanya. Saya masalah jodoh Tuhan kasih buatmu. Masalah makan minuman gampang. Yang penting Tuhan dulu. Amin saudara. Nah karakter kita ini harus dirubah. Kita harus jujur, kita harus setia. Bagaimana caranya? Dengan doa, dengan baca firman Tuhan, segala macam itu kan bisa dirubah. Amin saudara. Aduh, saya punya satu kesaksian. Saya pernah jemput satu pendeta dari luar kota. Dia telepon saya, dia berkata, "Bro, bisa nggak ya? Dia jemput saya mau tur ke tur ke Eropa." Terus saya bilang, oke, jam berapa you landing di Jakarta? Dia bilang sekitar 9.15, 9.30. Oke, saya kesana, saya jemput kamu. Dia sama istri. Jam 9 saya udah standby di airport. Tiba-tiba jam 9.15, 9.30 dia keluar. Ya dia salaman dengan saya, kita peluk-pelukan. Gitu sudah kita ngomong. Nah dia mau pelayanan, ada urusan di daerah Pantai Indah Kapuk. Karena ada satu jemaat di situ. Dan dia punya kos-kosan itu banyak di belakang daerah Kapuk gitu. Ada sekitar 20 kamar atau 20 atau 25 gitu. Nah saya juga bantu pelayanan itu, saudara-saudara sekalian. Kami ngomong-ngomong kayak pelayanan segala macam, kayak makan segala macam. Tiba-tiba kurang lebih jam 5 kita harus balik.
harus balik ke airport. Nah saya antar dia ke airport. Saya antar ke airport. Saudara tahu enggak apa yang terjadi? Setelah kami pulang, dia tinggalkan saya, dia mau berangkat karena jam 21.30 harus berangkat ke Eropa, tur pada sekitar 10 hari ya, saudara-saudara sekalian. Oke, dia pulang, saya pulang dong. Saya pulang, kurang lebih dalam perjalanan sekitar 5 menit, 7 menit, kemudian saudara tahu, dalam mobil saya ada amplop yang tertinggal. Amplop yang tertinggal. Amplopnya rapi banget gitu. Terus saya orangnya iseng. Saya buka itu amplop. Saya percaya ini pasti punya dia yang jatuh. Saya tahu ini pasti punya dia yang jatuh. Saya buka, saya hitung. Banyak loh uangnya. Ada dolar, ada euro. Saya kalkulasi, saya kalau gitu-gitu hitungnya cepet. Saya hitung. Nah, saya buka kalkulator, saya hitung. $1 kali gini, berapa, 1 euro kali gini, kantor. Nyari sampai 100 juta, 90 juta sekian. Waduh, banyak juga nih. Waduh, saya mau tanya kepada saya. Kalau hari itu dia pasti telepon saya, dia pasti menanyakan. Dia telepon saya, itu iblis bilang gini, sikat. Kapan lagi kamu bisa dapat uang segini banyak? Tanpa khotbah. Tanpa khotbah, tanpa bekerja. Cuma gitu doang, dapat. Kalau kudus bilang gini, enggak boleh. Itu bukan punyamu, bukan milikmu. Iblis kencang sekali. Sikat. Maaf ya, ini streaming. Maaf ya, hati nurani saya cukup terganggu di situ. Itu 5-6 tahun yang lalu itu terganggu. Waduh, lumayan nih. Saudara sekalian, dia telepon saya dan dia bilang, bro, ada enggak? Lu lihat nggak amplop saya terjatuh? Sudah saya tanya ya, kalau seandainya waktu itu saya bilang tidak ada, kira-kira dia percaya enggak? Percaya. Udah sama-sama pendeta. Dilarang saling mendahului, dilarang saling mencurigai. Kalau saya bilang tidak ada, pasti dia tetap percaya. Meskipun dia curigai, biarin urusan dia dengan Tuhan. Kan gitu kira-kira. Saya bilangnya, aduh Tuhan. Saya bilang gini, sebentar ya bro, saya lihat dulu. Padahal saya udah lihat. Itu terganggu hati nurani saya. Itu 5-6 tahun yang lalu. Ya sampai saat ini sekarang kan sudah 6 tahun berlalu, kan sudah mulai lebih hebat dong, lebih dewasa dong saudara-saudara sekalian. Dulu masih bisa terpengaruh dikit lah. Bagaimana tidak terpengaruh, hampir 100 juta loh dapat di situ loh. Terus saya bilang, saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu bro ya, saya minggirin mobil sebentar, saya di pinggir tol, saya diam di situ. Saya diam di situ sambil tunggu telepon. Sambil tunggu telepon dia. Dan memang pada nggak lama, nggak sampai 5 menit dia telepon lagi. Dia telepon saya, dia berkata, bro, ada enggak? Rasa-rasa yang saya mau ngomong nggak ada. Rasa-rasa yang saya mau ngomong nggak ada. Tapi saya bilang, ada bro. Dia senang banget. Dia senang banget, saudara-saudara sekalian. Dia senang. Ya udah, dia bisa balik nggak? Ya pasti saya balik. Saya keluar, masuk lagi, langsung ke airport. Sudah tahu sampai sana, dia peluk saya erat sekali. Dia makasih bro, makasih banget. Ini kalau bukan kamu yang dapat, pasti hilang nih uang ini. Saya dapat. Dalam hati saya, tadinya aku mau ngakuin nggak ada. Saudara-saudara sekalian, saya bilang ada ya saudara sekalian. Terus dia buka dompet. Dan saudara, saya dikasih duit sama dia berapa duit? Cuma 150.000. Dalam hati saya, lo pelit amat sih. Cincanya kan $100 om ya. Cincanya gitu $100 lah. Cincanya kan begitu. Uang saya ketemunya 99 juta. Kasih $1 cuma $100 berapa sih? Paling cuma 1.700.000. 150. Tapi itu sukacita. Saya pulang meskipun agak terganggu sedikit. Tapi saya jalan juga, yaudah bersukacita yang terus. Saya yakin kalau saya waktu itu saya bilang tidak ada dan saya ambil itu uang, mungkin kualat banget buat hidup saya. Benar, ini yang namanya Injil yang sudah menyelamatkan kita. Kalau Injil sudah menyelamatkan kita, rohani kita juga pasti berubah. Kita pasti punya kehidupan yang sungguh-sungguh meningkat terus dari hari ke hari. Ini yang perlu saudara-saudara sekalian.
Kalau saya tanyakan bro, kalau saya bro agak posisi saya, kira-kira bro udah bilang apa tuh? Nggak tahu ini. Kalau saya terima juga udah nggak apa-apa kan, nggak apa-apa itu. Mau salah-salah juga ya kata pendeta sih. Kalau saya sudah ambil, masuk ke kamar minta ampun, Tuhan ampuni. Saudara, Injil yang menyelamatkan itu setiap orang percaya. Nah itu harus dibuktikan dengan sikap dan tindakan kita. Kalau tidak bohong, tidak ada kuasa, tidak ada powerful dalam Injil tersebut. Amin saudara. Ini yang harus dipahami dalam setiap kehidupan. Karena Injil itu yang merubah. Injil itu yang merubah. Karena dia kekuatan Allah. Dia merubah karakter dan sifat perbuatan kita. Amin saudara. Aduh saudara-saudara, tadi saya khotbah di sana dan saya berkata gini, ada beberapa hal yang membuat orang sampai tidak didengarkan oleh Tuhan doanya. Saudara-saudara sekalian. Bahkan saya catat di sini saudara-saudara sekalian. Saya catat kita itu harus tinggalkan orang-orang yang mengajak kita untuk hidup berdosa. Tinggalkan itu. Kalau seandainya kau bergaul dengan orang-orang tersebut yang paradigma berpikirnya dosa, kotor, najis, tinggalkan orang tersebut. Yang membuat kamu jauh daripada hidup kekudusan, tinggalkan orang tersebut. Tinggalin bro. Kalau dia berdosa tinggalin aja dia. Tinggalkan aja. Kita punya paradigma berpikir kita ya holy, kudus kan. Amin saudara. Kenapa? Karena kekuatan Allah dalam Injil tersebut itulah yang membuat yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Kesehatan rohani kita itu memang penting, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada kuasa, ada powerful dalam Injil, dan itu yang membuat saudara ada di tempat ini. Amin. Itu yang membuat saudara ada di tempat ini. Katakan amin. Amin. Haleluya. Pengertian akan Tuhan, pengertian tentang Injil, pengertian tentang Allah yang menyelamatkan hidup kita harus sungguh-sungguh mentok, harus sungguh-sungguh mendarah daging dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Kalau enggak, saudara menjadi orang Kristen yang lemah. Saudara menjadi orang Kristen yang tanggung. Saudara, era zaman sekarang ini, kalau saudara tidak melangkah lebih hebat, saudara ketinggalan. Amin saudara. Oleh sebab itu jangan tanggung-tanggung, beribadah sungguh-sungguh, nyanyi tadi sungguh-sungguh, main musik sungguh-sungguh. Saya berkhotbah juga di sungguh-sungguh. Sudah kayak gini masih ada yang ngantuk, nggak apa-apa. Saudara-saudara sekalian, ayo semangat. Amin. Amin. Ayo semangat. Amin. Haleluya. Itu adalah anak-anak Tuhannya militan untuk kerajaannya. Yang kedua, coba kita baca Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17. Mari kita baca. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak atau berawal dari iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Saudara yakin nggak saudara pasti hidup oleh iman? Saudara yakin nggak punya iman yang sangat luar biasa dan saudara pasti hidup? Amin. Saudara-saudara sekalian harus punya keyakinan seperti itu. Meskipun ya stil geblek aja deh. Pokoknya kita terpelihara oleh Tuhan. Pokoknya kita terpelihara oleh Tuhan. Pokoknya semuanya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena keyakinan dalam Injil tersebut, saudara-saudara sekalian. Nah, saya memberitahukan sekali lagi kepada kita, kebenaran Allah itu yang bertolak atau berawal dari iman kita kepada Yesus Kristus. Kebenaran itu harga mati saudara lakukan dalam hidup saudara. Kebenaran itu harga mati saudara lakukan dalam hidup saudara. Tidak boleh berkompromi dengan apa yang namanya dosa, saudara-saudara sekalian. Tidak boleh berkompromi dengan apa yang namanya dosa. Saya mau kasih tahu ini kepada saudara ya. Ada beberapa tipe manusia yang harus saudara hindari. Ada beberapa tipe manusia yang harus saudara hindari. Yang pertama, orang yang membawa saudara melanggar kekudusan.
Kalau saudara bergaul dengan orang-orang tersebut, yang orang tersebut melanggar akan kekudusan, hindari orang tersebut. Setuju tidak? Kalau saudara bergaul dalam satu komunitas, orang itu membawa saudara kepada hal-hal pelanggaran-pelanggaran firman, hindari orang tersebut. Kalau saudara-saudara membawa saudara kepada hal-hal yang najis, yang kotor, yang tidak berakal budi, tidak berfirman Allah dalam hidupnya, tinggalkan orang tersebut. Pahit enggak? Sakit memang. Jangan bergaul dengan dia so suci. Itu rasanya enggak enak, saudara-saudara sekalian. Tapi memang harus demikian. Karena iman kita itu semakin bertambah dalam pertumbuhan rohani kita sesungguhnya kepada Allah. Amin, saudara. Yang kedua, kalau orang tidak menghormati saudara, orang tidak menghargai saudara, tinggalkan orang tersebut. Jadi kalau saudara bergaul nih, orang tersebut tidak menghargai saudara, orang tersebut tidak menghargai saudara, udah tinggalkan aja. Jangan bergaul dengan orang-orang tersebut yang membuat iman saudara tidak akan pernah bertumbuh. Saya sampaikan ini karena saya mengasihi saudara. Saya sampaikan ini yang agak keras sedikit, tapi tidak apa-apa. Orang keras itu kalau pahit seperti apa yang saya sampaikan, itu luar biasa bagi saudara. Jamu itu tidak enak, pahit, nggak enak, tapi manfaatnya. Makanya kalau saya khotbah aja. Saya ngomongnya saudara mau terima, nggak ada urusan. Yang penting saudara diberkati Tuhan. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara dipulihkan oleh Tuhan. Sebab itu saudara hidup dalam kebenaran, akan kebenaran firman. Yang ketiga, orang yang mau membuat saudara jatuh, hindari orang tersebut. Kalau saudara bergaul, tiba-tiba ini kok arahnya kepada membuat saya jatuh ya, nah, tinggalkan aja orang tersebut. Tinggalkan aja orang tersebut. Pasti orang tersebut tidak membawa saudara dekat dengan Tuhan. Gak bawa saudara melekat. Kalau ngomongnya kok jorok terus ya, kok ngomongnya gak benar terus ya, kok ngomongnya begini terus ya, tinggalkan aja orang tersebut. Gak ada untungnya buat saudara-saudara sekalian. Komunitas kita ini komunitas yang sudah terjaga dengan baik. Saya percaya gembala saudara juga pasti menuntun saudara kepada kebenaran firman Allah. Nggak mungkin gembala saudara berkata, ya udah bergaul aja dengan orang zina, nanti saudara-saudara juga nggak apa-apa kelak. Nggak bisa. Saya mengerti, dia adik saya waktu kita sama-sama pelayanan itu paling militan. Makanya sekarang dia bisa tuai hal seperti ini. Saya tahu dia dulunya militan sekali. Gembala saudara itu, ini nanti saya khotbah ini juga pasti dia dengar. Nggak apa-apa, saya ngomong aja. Ada dia dan tidak ada dia, tetap aja dia dengarkan khotbah saya. Saudara-saudara, militan banget. Bahkan dia pernah ngomong buat saya begini, Kak, waktu dulu kita sama-sama satu pemuda, saya ketuanya, beliau masih cere lah begitu. Saudara-saudara sekalian, dia mengatakan gini, Kak, apa setiap hari Minggu atau setiap malam Minggu pada waktu anak-anak muda sedang ada di night club, diskotik, apa kita ke diskotik ya lihat ada orang itu atau enggak ya? Kayak gitu. Militansinya sangat luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang, gila lo Cak, gila lo Jun, segala macam. Udah biarin aja masalah-masalah mereka mau ke tempat itu, dia biarin mereka urusan dengan Tuhan lah. Kita nggak usah ke situ, nanti kita justru lagi parah ke situ. Kalau kita ke situ nanti kita orang, lah enak banget kita joget juga. Kadang-kadang kan begitu kan. Kadang-kadang kita coba tanya teman-teman kita kalau kita diskotik segala apa juga duduk-duduk aja cuma minum orange juice doang. Pasti nggak mungkin dah. Minimal kakinya goyang. Kalau diskotik gitu gini. Lama-lama dua-dua. Lama-lama tangan dua-dua ya udah mulai diri rasanya kakinya gemetar loh dia udah joget. Kalau kepalanya gini-gini ya udah mukon ya udah gitu udah on tuh udah susah sudah sekali. Ya hindari hal-hal seperti itu. Amin bro. Harus begitu karena kebenaran itu hakiki, kebenaran itu Injil, Injil itu kebenaran, harus itu dalam kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Harus begitu. Orang benar akan hidup oleh iman. Oleh karena itu, Yesus dalam doanya untuk murid-muridnya, dia menguduskan mereka dalam kebenaran firman Allah. Jadi tidak ada kebenaran tanpa kekudusan. Tidak ada yang kau mengatakan, oh aku
cengli itu. Itu nggak cengli. Doa itu doa Yesus untuk murid-muridnya, supaya engkau kudus, supaya engkau satu bersama dengan aku. Masa iya sih kamu menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, terus engkau pulang kau berdosa? Kan nggak benar itu. Nggak bisa. Kalau aduh, kita ini di ibadah di sini udah enak-enak banget loh. Kadang-kadang kita harus belajar dengan orang-orang sekitar kita ya, tetangga kita. Mereka sopan kadang-kadang dalam ibadah, bersih kadang-kadang. Mereka mau maaf yang mau sembahyang aja, mesti cuci semua, cuci muka, cuci kuping. Kita kadang-kadang belum mandi datang ke sini. Nggak bilang saudara, di sana banyak saudara. Kadang begitu loh saudara. Kita kadang-kadang mereka tuh hebat. Mereka tuh 5 hari 5 kali berdoa. Saudara satu aja rasanya susah banget. Satu aja susah pendeta. Aduh, 5 kali mereka. Daniel tuh 3 kali loh. Daniel 3 kali berdoa 1 hari. Mereka 5 kali. Daud itu berapa 7 kali 1 hari. 7 kali dalam sehari. Aku memuji-muji engkau. Kadang-kadang kita satu aja tuh remati. Tua pekerja, aduh Pak, tua pekerja saya remati. Kembali masuk makan ke restoran itu. Makan itu, terus saya nggak bisa makan itu Pak. Nggak bisa Pak. Itu kolesterol Pak, kolesterol. Aduh, makan manis-manis, nggak bisa. Gula. Makan asin-asin, darah tinggi. Semuanya apa? Di rumah aja nonton TV. Katarak Pak, katarak. Duduk-duduk aja, ambeien Pak. Susah banget hidupnya. Kita harus menikmati kehidupan. Ini saudara-saudara sekalian, amin saudara. Menikmati kehidupan itu ya simpel aja, saudara. Sehat jasmani, sehat rohani, bahagia hidupmu. Bahagia hidupmu. Jasmani baik, rohani baik, pokoknya aman hidupmu. Amin saudara. Aduh, dari pelanggaran dosa tersebut yang kau lakukan, kau tidak lakukan. Waduh, indah hidupmu. Saudara perhatikan yang orang-orang yang berhasil sekarang ini. Lihat 5 tahun yang lalu mereka bayar harganya kayak apa. Orang yang lihat, saudara lihat orang-orang yang hidup di era zaman seperti ini yang diberkati Tuhan, bagaimana dia bayar harganya luar biasa. Karena meresponi kebenaran firman Tuhan dalam Injil itu. Injil itu kekuatan Allah. Dia responi dengan sangat luar biasa dalam hidupnya, sampai malah akhirnya takut untuk melakukan hal-hal yang najis dan kotor itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, makanya tadi saya bilang, hindari orang-orang yang membawa saudara kepada jurang kehancuran, yang membawa saudara melihat kekudusan Allah. Nah, orang kayak gini yang bro ke gereja yuk, ikutin. Bro doa yuk, ikutin. Bro doa puasa yuk, ikutin. Bro ke naik club yuk, ya jangan ikutin. Nah boleh, saudara-saudara sekalian. Amin saudara. Tapi itu saja, hidup ini simpel. Benar diberkati, tidak benar udah nggak diberkati, habis. Benar diberkati, selesai. Bapak takut Tuhan, suami akan bangga, istri akan bangga. Ya suami luar biasa, meskipun kurus. Kurus bukan karena apa, karena dia diet. Punya istri luar biasa, meskipun cerewet-cerewet dikit, nggak apa-apa. Saudara-saudara sekalian, amin saudara. Mari hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kebenaran itulah yang membuat saudara hidup diberkati oleh Tuhan. Saya tidak pernah melihat orang-orang berdosa hidupnya dipulihkan, orang-orang berdosa hidupnya diberkati, orang-orang yang kotor hidupnya dipulihkan. Tidak bisa. Allah mengasihi orang berdosa, betul. Tapi Allah membenci orang-orang yang berbuat dosa. Ingat ini. Pada waktu engkau melakukan hal-hal yang najis dan kotor, dia menyembunyikan diri dari hidup saudara. Tidak pernah dia nampakin hidupmu, apalagi dengarkan doamu. Kalau Tuhan bisa ngomong, mungkin aku jijik dengan kamu. Kenapa? Aku sudah tegur
kamu masih bandel saja. Tegur, masih bandel. Tegur, masih bandel. Buat apa kamu hidup menjadi orang Kristen, orang percaya yang menyatakan Injil adalah kekuatan Allah? Itu buat apa? Kalau hidupmu berdosa, kotor, najis, tidak berguna nanti, nak. Bapak Ibu, tidak berguna. Masuk surga juga Tuhan bilang nggak bisa, nggak ada tempat kamu di sini. Tapi kalau engkau hidup dalam kekudusan Allah, hidup dalam kebenaran firman Allah, niscaya, percaya deh, pasti hidup saudara diberkati Tuhan. Amin. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Aku diberkati Tuhan. Pada waktu Tuhan naik ke surga, Dia berkata begini, aku menyertai kamu, aku menyertai jemaat GBI Live ini. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Saudara, pada waktu sebelum masuk 2023, ada sempat khawatir enggak? Sebelum masuk 2023, 1 Januari 2023, pada waktu Pak Jokowi berkata bahwa 2023 tahun gelap, sempat agak khawatir kita juga. Bos Ibu Sri Mulyani bilang 2023 akan terjadi kegoncangan ekonomi yang sangat luar biasa. Sempat khawatir nggak? Begitu ada COVID lagi, gila ini negara mau jadi apa? Tapi kita terpelihara aja kan? Kita dijaga aja kan? Kita dipulihkan oleh Tuhan aja kan? Waduh, kalau saya ingat peristiwa luar biasa. Tuhan begitu dahsyat. Lihat aja COVID, nggak usah banyak-banyak COVID 3 tahun yang lalu. Sampai saat ini saudara masih terpelihara. Amin. Aduh, itu anugerah Tuhan yang besar, luar biasa. Makanya orang benar akan hidup oleh iman. Imannya gimana, Pak? Saya tetap yakin pada waktu saya hidup benar, saya akan melihat kebenaran, kemuliaan, berkat-berkat Tuhan dalam hidupku. Tepuk tangan yang meriah. Baca Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 17 dan 18. Ya, kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah jadi harga mati, Pak. Ini harga mati. Berbicara mengenai kudus bukan sesuatu yang rasanya gimana ya. Kita masih hidup. Enggak. Ini harga mati. Ini masalah biasa ini. Jadi jangan angker dengan masalah-masalah hidup kudus itu. Enggak. Makanya kita bilang kuduslah mereka dalam kebenaran. Karena apa? Firman-Mu adalah kebenaran. 18. Mari baca sama-sama. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ada diutus oleh Tuhan hal yang perkara yang benar, orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci. Tapi ingat, ada juga orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang tidak benar yang hidup dalam kenajisan. Nah, pilihan ada di tangan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mau benar? Mau kudus? Mau suci? Mulai dari saat ini. Mulai dari saat ini. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara-saudara sekalian. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Ya, mari kita baca bersama-sama. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai. Susah nggak ya? Tuhan telah mengutus, bro. Tuhan telah mengutus, bro. Adikku. Kenapa dia adikku? Kita umurnya tidak beda, bro. Karena udah agak tua sedikit. Nah, bercanda. Tuhan telah mengutus saudara menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang bobrok ini. Bobrok, saudara. Aduh, saudara keluar aja. Saudara ketemu orang-orang di sekitar kita, rasanya kita mempanas hati loh. Sakit hati loh, saudara-saudara sekalian. Aduh, beberapa tahun-tahun yang lalu, saya makan di sebuah, mau bilang restoran juga, restoran kali, warung kecil, daerah Kelapa Gading. Pagi itu, saya sedang makan. Terus asik makan, pakai celana pendek. Mobil saya parkir di sekitar 10 meter gitu ya. Pas saudara ke Kelapa Gading ada polsek lama. Sekarang polsek barunya udah pindah samping mall.
Polsek Lama. Di situ saya makan di situ. Amigos, agak minggir got sedikit. Saya makan di situ. Saya tengah makan, asik-asik makan. Terus tiba-tiba saya dengar, gebrak. Aduh, saya lihat ke mobilku, gila. Oh, Jack. Entah itu motor siapa, nabrak mobilku. Mobil lagi parkir, ditabrak, dihantam. Ada polisi di situ. Polisi bilang, "Pak, ini gimana, Pak?" Dia minta maaf dari saya. "Pak, maafin saya, Pak. Saya semalam nggak tidur." "Kamu semalam nggak tidur, ya jangan bawa motor pagi-pagi. Kalau begitu ya, kamu gimana?" Tapi dia udah minta maaf. Saya pendeta, ngomong di mimbar, ngasih, kasih, mengampuni. Nah sekarang dipraktekin di situ. Itu mobil saya depannya udah hancur tuh, udah keluar kan, jatuh apa namanya itu, bumper itu. Terus dia bilang, "Maaf ya, Pak." Itu polisi bilang gini, "Pak, gimana, kita mau usut atau kita mau melepaskan? Tergantung Bapak. Kalau Bapak bilang usut, ya saya bawa ke kantor. Kalau Bapak bilang lepaskan, ya lepaskan." Ya kalau kayak gitu saya gimana? Kalau gitu saya gimana? Sudah sekalian. Ya udah, saya gimana ya? Gimana? Kalau saya suruh ganti juga, ya tukang ojek. Mau berapa duit dia ganti? Hanya saya ngomong gini, ya udah, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kan enggak enak loh, saudara-saudara sekalian. Itu kan enggak enak, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mengajarkan kita mengenai kesabaran, mengajarkan kita mengenai hal-hal yang baik dalam hidup. Tuhan latih kita dengan perkara-perkara seperti itu. Mobil saya sudah hancur kayak begitu aja, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang ya, waktu itu udah nggak tahu ada asuransi atau enggak. Nah, saya udah lupa itu, saudara-saudara. Tapi saya mengatakan sudah nggak usah, coba. Jadi jangan berbuat dosa, jangan mengulangi hal yang sama lagi ya. Istirahat dan segala macam. Udah pulang. Sampai di rumah ya, karena istri kan beda sama kita. Udah ada yang. Saya tutup. Karena yang keluarkan uang kan dia juga, saudara-saudara. Maksudnya mungkin dia bilang, "Suruh ganti dong. Tapi ini tukang ojek. Kalau kita belek aja negaranya nggak keluar kali." Saudara-saudara sekalian, ya udahlah, pergilah, jangan salah lagi. Maksud saya mau kasih tahu kepada saudara, jadi berkat untuk orang-orang sekitar. Bagi bangsa-bangsa yang gelap ini. Itu juga saya praktekkan firman loh. Saya jadi berkat buat dia. Saya jadi berkat untuk polisi. Mungkin juga polisi berkata, "Siapa gerangan orang ini? Masa sudah hancur kayak gitu, suruh lepas." Itu kan jadi berkat buat dia. Saya nggak bilang saya pendeta. Biarkan saja dengan tingkah laku kita, sikap kita, orang akan mengerti ini hamba Tuhan, ini anak Tuhan yang mencerminkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi mari lakukan itu dalam setiap kehidupan saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, Injil harus diberitahukan kepada segala bangsa agar mereka percaya dan dan diselamatkan. Harus beritakan. Makanya Matius pasal 28 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayo, injili mereka, kasih tahu bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Engkau harus hidup dalam kebenaran. Tapi Pak, zaman sekarang ini susah Pak. Oke, saya mengerti itu. Minimal sikap hidupmu mencerminkan kasih Tuhan. Amin, saudara. Saudara mungkin tidak sama dengan saya, tidak sama dengan Pastor Jun yang memberitakan firman Tuhan berkobar-kobar. Tapi sikap hidupmu saja. Sikap hidupmu saja. Pada waktu bikin gado-gado, ada orang datang, "Jim, percaya Yesus ya." Kayak itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Kok begitu nih? Banyak pasti selamat. Pasti selamat. Jangan seperti tukang beca di Solo. Berapa dari sini ke situ? Itu cuma dekat. 10.000, dia tawar 2.000. Aduh, itu becanya jangan saking tawarnya 2.000. Itu jalan gini-gini. Pak, jangan gini dong. Cuma kan 2.000 aja lo minta selamat. Lo tawar 2.000 aja lo minta selamat. Ya bukan selamat yang model seperti itu, saudara-saudara sekalian.
Bapak Ibu yang terkasih, saudara sudah selamat nih. Jadi berkat untuk orang-orang sekitar. Saudara sudah diberkati nih, memberkati orang-orang sekitar. Diberkati untuk memberkati. Saudara sudah dipulihkan nih, dipulihkan untuk memulihkan. Amin saudara. Saudara sudah merasakan apa? Kebaikan Tuhan. Ayo orang lain juga ingin merasakan kebaikan itu. Saudara sudah merasakan berkat Tuhan. Orang lain juga ingin merasakan berkat itu. Tugasmu menyampaikan kasih Tuhan, menyampaikan kuasa Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sih kalau doain orang sakit ya, nggak peduli dia mau sakit atau sembuh, dia mau sembuh atau tidak, bukan urusan. Yang penting saya doa aja. Benar, saudara-saudara sekalian. Saya pernah doakan orang berapa kali orangnya meninggal. Bodoh amat. Loh benar, bro, saya doakan berapa kali orang, sampai ada orang-orang Batak di mana Kalimalang nih. Nah, dia bilang ini, kalau saya susah orang-orang itu meninggal, panggilnya pendeta Samuel, panggilnya pendeta Matius, pasti selesai cepat itu. Sampai kayak begitu. Tapi bukan berarti yang saya doakan juga tidak ada sembuh, banyak sembuhnya. Ada yang meninggal, saya bilang itu yang terbaik untukmu. Amin saudara. Saya pernah berdoakan orang satu di ruang ICU rumah sakit Pertamina, mana tuh Blok M sono. Itu sudah 3 bulan Pak, sudah 3 bulan di rumah sakit ICU. Semua pendeta sudah datang, tidak ada yang sembuh. Dia bilang coba hubungi pendeta ini, dia hubungi saya. Saya datang. Saya bilang maunya apa? Mau mati atau mau hidup? Nah itu orang Batak loh, orang Medan loh. Ada mereka bilang oke, jadilah kehendak Tuhan. Oke, kalau begitu gini, kumpul di ruang itu, ruang ICU tersebut. Itu kan ruang ICU nggak boleh masuk banyak. Hari ini bisa masuk banyak. Ada sekitar 15 orang dari datang, dari opung, tulang apa segala macam. Kumpul. Saya bilang gimana? Bereskan dulu semuanya ya. Bereskan dulu, minta pengampunan semuanya. Saya doakan saya nggak sampai 5 menit. Saya cuma hancurkan semua pelanggaran-pelanggaran dosa, kutu-kutu nenek moyang semua saya tarik, saya cabut, saudara-saudara sekalian. Pada waktu saya cabut pelanggaran-pelanggaran dosa dan kutu-kutu nenek moyang, dia sempat keluar, nggak sadarkan diri selama 3 bulan. Saya mundur. Pada yang tersebut, ya saya mundur saudara-saudara sekalian. Ya saya maju lagi, dan saudara tahu, saya habis doa. Itu Roh Kudus kuat sekali. Saya bilang gini, tidak sampai besok ini orang sudah dipanggil Tuhan. Saya berani untuk menyatakan gitu loh. Orang itu tidak seorang kalau tidak itu bukan dari Tuhan, saya tidak berani untuk menyampaikan ini. Saya ngomong gini, besok kalau bukan Tuhan, saya nggak bakal ngomong kayak gitu. Saya ngomong tidak sampai besok pagi, pasti dipanggil Tuhan. Aduh, saudara, itu pulang itu saya berdoa bukan untuk kesembuhan lagi. Tuhan kalau bisa mati jangan sampai jangan ya. Saudara tahu nggak, 4:30 pagi saya ditelepon sama orang yang telepon saya. Puji Tuhan. Saya bilang apa? Puji Tuhannya. Puji Tuhan apa? Puji Tuhan. Udah dipanggil Tuhan. Itu saya senangnya minta ampun. Dipanggil Tuhan saya senang. Tapi kalau dia bilang sembuh, berarti omongan gue salah. Dan dipanggil Tuhan 4:30 jam 4 pagi dipanggil Tuhan. Dari situ saya dikenal pendeta pencabut nyawa. Ya sudah lah, nggak apa-apa lah sudah. Karena banyak pendeta, anak-anak tua yang satu akan yang meninggal, nggak apa-apa. Tapi ada juga banyak yang sembuh. Banyak. Saya pernah berdoa untuk orang yang di Singapura. Saya pernah di Jakarta. Saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Sembuh dia. Matanya harus dioperasi loh. Di belakang matanya ini ada apa begitu yang harus dioperasi. Sembuh. Tuhan mengatakan clear semuanya. Memang mujizat Tuhan luar biasa. Yang penting kita bisa menjadi saksi saja. Lewat sikap hidup, lewat perbuatan kita, pasti Tuhan memberkati kita. Nah, Injil itu kekuatan Allah yang pasti menyelamatkan saudara-saudara sekalian. Hari ini tidak kebetulan kita bertemu di tempat ini untuk saya menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau menjadikan Injil itu kekuatan Allah, ayo miliki kesehatan rohani yang sangat luar biasa. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan jadi berkat bagi orang-orang sekitarmu. Jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Jadi berkat untuk orang-orang di sekelilingmu, di komunitasmu, di pasar, di rumah, di mana-mana saja. Jadi berkat di situ. Amin, saudara. Amin. Dan berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Sampai berjumpa
Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Kita minta satu lagu. Amin. Bapa, Kau beri kami yang terbaik. Kami mau bersyukur. Haleluya. Semua kita. Bapa. Amin. Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Amin. Bapa, oh Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Sekali lagi yuk. Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Oh Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku. Kau Allah sumber kekuatanku. Kau segalanya sumber hidupku. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi yuk. Katakan, Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Katakan, Bapa, oh Bapa, ku bersyukur hanya. Ingat baik-baik, Dia tidak pernah kecewakan. Ku tak pernah kecewakan aku. Kau tidak pernah mengecewakan aku. Kau setia menolongku. Kau Allah sumber kekuatanku. Kau segalanya sumber hidup. Lagi, Kau tak pernah kecewakan aku. Kau setia menolongku. Kau Allah sumber kekuatanku. Oh segalanya sumber hidup. Kau segalanya sumber hidup. Kau segalanya sumber hidupku. Musik mengalunkan pujian ini. Kita ada di hadirat Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Bapa, berikan sesuatu yang memperbarui pemikiran, perbuatan, tingkah laku kami. Biar kami juga hidup dalam kebenaran firman Allah. Kami hidup dalam kekudusan firman Allah. Tuhan, jamah kami semua. Tuhan, pulihkan semua kami hari ini. Tuhan, urapi kami semua.
menolongku. Kau Allah sumber kekuatanku. Segalanya, kau segalanya, sumber hidupku. Kau segalanya, kau segalanya, sumber hidupku. Kau segalanya, kau segalanya, sumber hidupku. Haleluya, haleluya. Yang datang dengan sakit penyakit, saya berdoa, engkau sembuh. Engkau sembuh. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang datang dengan pemulihan, masalah ekonomi, masalah keuangan, Tuhan pulihkan mereka. Aku berdoa, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau mempraktekkan, engkau pulih, engkau dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau yang terikat, engkau dengar ini, engkau tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Engkau yang terikat oleh kenajisan, seks bebas, narkotik, pergaulan-pergaulan bebas yang menyesatkan hidupmu. Engkau dengar ini, tempatmu bukan kerajaan surga, tempatmu api neraka kekal. Sebab itu saya berdoa, setiap rantai-rantai dosa ini saya putuskan, saya hanik, saya hancurkan dalam nama Yesus. Engkau pulih, engkau terlepas dari ikatan dosa, engkau pulih, engkau menang, engkau berkemenangan. Mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu, sehingga kau pulang membawa rahmat, anugerah, berkat, dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Semua kami yang hadir saat ini, Tuhan lawat, Tuhan memberkati, Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Terpuji nama Tuhan. Bapak kami berdoa hamba-Mu, Bapak Pendeta Junianto Naibaho, bersama dengan istri dan anak-anaknya yang saat ini sedang melayani pekerjaan Tuhan di beberapa tempat. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Hikmat, kuasa, urapan menyertai hamba-Mu kemana dia pergi dan melangkah. Biar firman Tuhan disampaikan, banyak jiwa-jiwa disegarkan, dimenangkan, diselamatkan untuk kerajaan sorga. Terima kasih untuk keluarga Naibaho. Tuhan memberkati, biar jadi gembala sidang, gembala jemaat yang diperkenankan oleh Tuhan untuk menjadi teladan juga buat pekerja dan juga kepada jemaat yang hadir. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang hadir saat ini, apapun pelayanan yang mereka ambil, Tuhan urapi, Tuhan pakai, dan Tuhan memberkati mereka. Baik sebagai worship leader, Tuhan urapi, baik sebagai pemain musik, baik sebagai singer, baik sebagai multimedia, Tuhan memberkati mereka. Usher, penerima tamu, IT, bahkan sampai kepada pendoa-pendoa gereja ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. God is so good. Haleluya. God is so good. Sebentar kita akan tinggalkan tempat ini. God is so good. Dia Allah yang baik, Allah yang menuntun langkah hidupmu ke arah yang benar. He's so good. Once more again. God is
so good. God, He's so good. My God is so good. Oh, hallelujah. God, He's so good. 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 He's so dengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan sebelum engkau menerima berkat-Nya. Kalau engkau mendengarkan firman yang kau lakukan dengan setia, di mana saja engkau berada, engkau diberkati Tuhan. Karena Tuhan jadikan engkau naik dan tidak turun, jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Apa yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil. Pulanglah jadi berkat dalam hidupmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya anugerah berkat rahmat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya,